Nampak muka gomus? Lah. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Di sini Bapak sebelum ini sebelum ada tak buat? Ada. Lihat pulang ya. Iklan. Oh, ada iklan. Kenapa pula iklan? Mengganggu. Udah direkam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baiklah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga dapat diartikan juga sebagai angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang pada periode dan tempat tertentu. Yang kedua yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Dilakukannya perhitungan indeks harga bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi seperti harga konsumen, harga saham, dan sebagainya. Perhitungan indeks harga juga memiliki beberapa tujuan khusus sebagai berikut. Sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua itu sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Yang ketiga sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu. Yang keempat itu sebagai dasar penetapan gaji, termasuk dasar untuk pengubahnya. Yang ketiga itu macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga perolehan atau IHP. Suatu indeks dari harga bahan-bahan baku, produk antara, dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Yang ketiga itu indeks harga perdagangan besar, IHPB. Yaitu indeks yang menggambarkan pergerakan harga komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. Ngebat indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang dikorbankan dengan hasil diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani yaitu harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Yang terakhir itu indeks harga saham, yaitu indeks yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. 4. Metode perhitungan indeks harga. Metode terimbang. Metode tertimbang memiliki 3 cara perhitungan, yaitu metode Lapires, IL angka indeks Lapires, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun awal, QO sama dengan kuantitas pada tahun awal. Kedua itu metode Passe, angka indeks Passe, PN harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun awal, QN kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Yang ketiga itu metode Edgeworth, IM indeks Marshall yang sedang dicari, PN harga-harga pada tahun
ke N atau tahun yang akan dihitung. PO harga-harga pada tahun dasar. QN kuantitas barang pada tahun ke N tahun yang akan dihitung. Sedangkan PO harga-harga pada tahun dasar. 1. Pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga diartikan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang kedua itu penyebab inflasi. Secara umum terdapat 3 faktor inflasi, yaitu 1. Permintaan, yaitu jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang kedua itu penawaran, yaitu sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang ketiga itu ekspektasi atau perakiraan tentang masa depan. Adanya ekspektasi para pelaku ekonomi tentang perkiraan masa depan dapat menyebabkan inflasi. Perubahan harga dapat terjadi akibat perkiraan perubahan harga di masa depan oleh pelaku ekonomi. Contohnya, apabila pelaku ekonomi baik secara individu maupun lembaga berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi sewaktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang ketiga itu jenis-jenis inflasi. Secara umum, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal, nilai tukar, harga komoditi internasional, serta ekspektasi atau perakiraan masa depan tentang inflasi dari perdagangan dan konsumen. Yang kedua yaitu inflasi non-inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri atas inflasi volatile food, inflasi yang dipengaruhi tekanan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan gangguan penyakit. Yang kedua itu inflasi administrative risk, inflasi yang dipengaruhi tekanan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lainnya. Yang keempat itu menghitung inflasi. Terdapat 2 indeks harga yang dapat dilakukan untuk menghitung inflasi, yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah salah satu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan, pendidikan, dan komoditi lainnya. Itu yang kelima, dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Yang kedua itu inflasi mendorong distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Hal ini disebut dengan efek distribusi dari inflasi. Yang ketiga itu inflasi menyebabkan perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal ini terjadi inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Yang keempat, inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Yang keenam itu cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan inflasi yang semakin tinggi, misalnya pengurangan uang yang beredar. Yang kedua itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang tepat digunakan untuk mengendalikan inflasi yang semakin tinggi, misalnya tarif pajak, rumah tangga, dan perusahaan. Yang C itu kebijakan lainnya. Dalam mengatasi atau mengendalikan laju inflasi yang terjadi, tidak hanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,
yang dapat digunakan oleh pemerintah, tapi juga kebijakan-kebijakan yang selain kebijakan fiskal dan moneter yang dapat digunakan. Berikut adalah kebijakan lainnya yang dapat digunakan, ialah peningkatan jumlah barang di pasar. Kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk bertujuan mengendalikan laju inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat langkah lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu cara menurunkan bea cukai barang impor. Yang kedua itu penetapan harga maksimum. Dengan adanya penetapan harga maksimum, beberapa jenis barang khususnya yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya laju inflasi dan akan dapat mengendalikan para spekulan ekonomi yang mempermainkan harga barang di pasar. Dengan penetapan harga maksimum tersebut akan dengan mudah untuk mengendalikan inflasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang bertanya? Jangan lupa untuk absen di Google Classroom, dan Bapak akan mengirimkan tugas untuk minggu depan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.